Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita. Kali ini tema kita masih sama, menjalankan kerajaan sorga di bumi. Dan kita masuk ke dalam kasus Israel, ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai kasus Abraham. Nah, kasus Israel ini kita akan bahas sebenarnya panggilan Yahweh terhadap Israel itu sebenarnya apa? Maksudnya dikeluarin dari Mesir. Maksudnya untuk apa? Ya itu yang kita mau pelajari dari dari Keluaran 19 sebenarnya sampai 20 ya. Di mana Tuhan Yahweh itu mengikat perjanjian dengan Israel yang kita kenal perjanjian lama atau perjanjian Musa. Nah, mari kita melihat dulu ke Keluaran pasal 19 ya. Ayat yang ke-5 sebagian baca yang belakangan itu aja ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi pertama ya, harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Yahweh bilang, akulah yang punya seluruh bumi. Yang kedua, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Artinya seluruh bangsa Israel, 12 suku itu adalah imam-imam dan berbentuk kerajaan. Kita tahu sebagai simbol daripada kerajaan Mesias ya. Ini panggilan kedua ya, menjadi kerajaan imam. Yang ketiga, menjadi bangsa yang kudus. Nah, ini 3 ya. Nah, kemudian kita tahu setelah kan Israel itu dari Mesir jalan dia 3 bulan dulu ke padang gurun Sinai dan dia mengikat perjanjian di situ. 11 bulan Israel itu berdiam di padang gurun Sinai. Nah, Musa tuh waktu itu dia naik ke atas gunung Sinai, dia menerima 2 loh batu ya. Karena setelah bikin perjanjian, Tuhan kasih hukumnya, aturannya. Kalau kamu pegang aturannya ini ya kamu akan menjadi 3 hal itu tadi. Harta kesayangan, kerajaan imam, terus bangsa yang kudus. Kalau memegang hukum Taurat ini yang tahu Israel baru aja Musa naik ke atas. Kalau sudah baca di pasal 32, Keluaran 33-nya itu, 32, 33 itu. Israel langsung minta apa kepada Harun, tolonglah bikin dulu anak lembu emas ini. Ini Musa naik ke atas gunung, kita nggak tahu nih dia karena Musa berlama-lama, bisa 40 hari dia di situ berpuasa untuk menerima hukum itu, ya. Akhirnya menyembah berhala lah karena Harun didesak begitu kan, menyembah dia anak lembu emas ya. Ketika Musa turun, dia lihat, waduh, disuruh memang sama Tuhan turun itu bangsa muda udah nyembah berhala itu. Turun Musa, marahlah Musa kan, dan itu kemarahan dari Tuhan, dipecahkan itu 2 loh batu itu. Dan Musa berkata di Kejadian pasal 2 ini ya, ayat yang ke-26, siapa yang memihak kepada Yahweh, datanglah kepadaku, kata Musa. Ternyata yang datang hanya suku Lewi. Selebihnya nggak ada yang mendatang, mendekat kepada Musa, nggak berpihak kepada Tuhan, itu maksudnya. Akhirnya keimaman setelah kita lihat selanjutnya, keimaman itu jatuhlah kepada Tuhan pilih suku Lewi. Padahal sebenarnya rencana semula itu semua Israel, semua suku, 12 suku itu imam-imam. Tapi akhirnya jatuhlah kepada Imam Eli dan kepada suku Lewi. Dan bahkan ayat yang ke-7 ini pasal 33 kemah sucinya, perhatikan aja baca ya. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentakannya di luar perkemahan, di luar perkemahan Israel. Perkemahan kemah suci itu ya, yang akhirnya jadi bait suci itu. Jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah dia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan Israel. Kenapa mesti keluar, mesti mencari kalau mau mencari Tuhan? Ya karena ternyata Israel setelah anak lembu emas tidak pernah bertobat, terus menyembah berhala selama 40 tahun. Kalau sudah lihat di khotbah Stefanus itu, Kisah para Rasul 7, itu dikatakan itu, saya bacalah dulu ya, supaya jelas itu ya. Kisah para Rasul 7 itu, ayat 42 ya. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, kata Tuhan. Malahan kamu mengusung kemah Molok, bintang dewa Revan, dan sebagainya. Jadi setelah peristiwa anak lembu emas, Israel tidak pernah nyembah Tuhan lagi. Makanya kemah pertemuan di luar. Ya. Siapa yang mau cari Tuhan, ya keluar dari perkemahan itu. Karena perkemahan itu sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Oke, kita nggak usah lama-lama di sini ya. Kita masuklah ke dalam gereja. Karena gereja Israel itu simbol daripada gereja. Ya, nah kita masuk ke gereja. Apakah gereja atau dunia kekristenan juga sudah jatuh keimamannya atau jatuh ke dalam penyembahan berhala? Oke, saya jelasin dulu ya. Dari Injil Yohanes, dari surat Yohanes ya. Rasul Yohanes itu
melayani ketika itu sekitar tahun 90 Masehi kurang lebih itu. Dia melayani kirim surat di Asia Kecil, ada tujuh gereja di situ. Ya, di Asia Kecil itu Wahyu pasal 2 pasal 3. Itu Rasul Yohanes sudah nggak punya lagi fellowship dengan gereja-gereja yang di Asia Kecil itu, yang dimana dia melayani. Kalau sudah baca di 1 Yohanes 1 ayat 3 nih ya, Rasul Yohanes ngomong nih, ini surat umum nih kepada 7 gereja nih, dia ngomong, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga supaya, nih tujuan Rasul Yohanes nulis surat, dia ngirim pelayanan ke sana, dia punya tim juga, supaya kamu pun beroleh koinonia, persekutuan dengan kami. Artinya Rasul Yohanes dan timnya sudah tidak ada lagi persekutuan dengan gereja-gereja di Asia Kecil itu, 7 gereja itu. Kenapa? Karena ada 3 ajaran palsu yang menyeret umat Tuhan kepada penyembahan berhala. Izebel bilang, Nikolaus, kita nggak belajar yang ini dulu. Tapi saudara kalau mau baca itu, belajar itu, ketiga ajaran palsu ini menyeret umat Tuhan kepada penyembahan berhala. Saya menyebut dulu Nikolaus. Nikolaus itu artinya Niko itu menaklukkan, Laos itu laity, kaum awam. Jadi para pemimpin ini merampas otoritas Roh Kudus, otoritas gereja itu, dan dia meninggalkan diri, dia menaklukkan kaum awam. Kalau orang Katolik itu terbelah, jadi para imam dan umat. Kalau Protestan tuh ya entah pendeta, entah gembala sidang, entah apapun juga itu dengan jemaat. Artinya akibat ajaran Izebel dan Nikolaus, keimaman orang percaya berantakan, terbelah, hancur. Betul-betul hancur, sehancur-hancurnya itu, ya. Sementara surat Petrus bilang, kamu semua tuh imam-imam, sebenarnya kerajaan imamat yang rajani sama, panggilan Israel dengan panggilan kita itu sama, ya. Nah, sekarang oke lah. Simpulkan aja dulu lah. Jadi bagaimana dong caranya supaya menjalankan kerajaan sorga di bumi, atau bagaimana caranya berfungsi sebagai imam-imam dan raja-raja? Karena itu panggilan kita, panggilan gereja. Ya jalannya keluar kayak itu, kayak Israel itu. Bikin kemah, artinya pelayanan di luar perkemahan. Karena perkemahan dunia kekristenan juga sudah jatuh oleh ajaran Izebel dan Nikolaus dan menyeret umat Tuhan menjadi penyembahan berhala. Berhalanya apa? Kalau Israel kan berhalanya anak lembu emas. Oh sekarang enggak. Berhalanya bisa berbentuk orang. Pendeta yang dia kagumi. Oh dia datang ke sana itu, ke gedung denominasi bukan mau dengar firman, bukan ya, dia senang sama pendetanya. Ya, atau uang, ya, mamon. Karena ajaran dalam kekristenan kan ada teologi suksesnya dong. Oh, itu merembes kemana-mana itu. Dan macam-macam lah ya. Pendeta yang bisa melihat, yang melihatlah ya. Pokoknya yang bisa melihat kira-kira itu. Jadi kalau gimana caranya kita mau menjalankan kerajaan surga di bumi? Keluar. Belajarlah berfungsi hari lepas hari sebagai imam-imam dan raja-raja. Ya. Sebagai imam itu artinya apa? Perantara, membawa Tuhan kepada manusia, membawa manusia kepada Tuhan. Ya. Raja-raja bagaimana? Ya kita nggak bisa menjadi raja apa di keluarga atau di mana, enggak. Kita menjadi raja bagi diri kita dulu lah, batin kita ini. Karena firman Tuhan bilang, kitab Amsal itu orang yang menguasai diri, menjadi raja atas pikirannya, perasaannya, kemauannya. Itu lebih daripada orang yang mengalahkan kota. Jadi kita belajarlah hari lepas hari. Kuasai dulu ini, jadi raja dulu bagi diri sendiri. Kuasai itu pikiran, perasaan, kemauan. Jalani hari lepas hari. Ya, ada banyak masalah tuh dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan. Nah, itu memang itu hidup kita memang penuh masalah. Ya. Tapi kalau kita jadi belajar jadi raja bagi pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, maka penguasaan diri itulah, itu kuncinya, ya. Oke lah. Jadi kesimpulannya, bagaimana caranya menjalankan kerajaan surga di bumi? Bagaimana caranya menjadi, ya itu jadi raja-raja dan imam-imam. Dalam kehidupan sehari-hari itulah dia ibadah. Itulah panggilan kita. Bukan rutin datang ke gedung tertentu, ngasih persepuluhan, buah sulung lagi duit, fokus kepada program denominasi, bukan begitu. Itu udah kejatuhan. Yang sebenarnya kayak gereja mula-mula. Itu gereja mula-mula itu semuanya raja-raja, imam-imam tuh berfungsi semua, bergerak secara organis, menaklukkan dunia dalam 200 tahun aja tanpa gedung, tanpa organisasi, tanpa macam-macam, karena semua anggota berfungsi. Ya, oke lah. Jadi penutupnya apa? Semoga saudara dan saya lah mendapat kasih karunia untuk bisa menjalankan kerajaan sorga di bumi ini. Bagaimana caranya? Dengan berfungsi sebagai imam-imam dan raja-raja dalam kehidupan sehari-hari. Belajarlah
Ya kalau gagal ya biasa, namanya juga belajar ya. Tapi intinya kita tidak di dalam sistem perkemahan yang sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala, itu intinya ya. Oke lah, puji Tuhan, semoga saudara dapat dan saya mendapat kasih karunia untuk itu. Haleluya, amin.